Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Ayunda Triani dari kelompok 1 Praktikum Kimia Organik 2 bersama rekan saya Sriwatini, Rahman Hardani, Wulansari, dan Trisna Gita Cahyani akan menyampaikan hasil praktikum Kimia Organik 2 mengenai sintesis asam oksalat yang telah dilakukan. Langsung saja, teman saya akan mulai untuk memaparkan materi dan teori-teori yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwatini dengan NIM M1C118009. Baiklah, tujuan dari percobaan ini yaitu membuat asam oksalat dari sukrosa atau gula pasir melalui reaksi oksidasi. Ini landasan teori. Menurut Cheng 2005, asam oksalat termasuk dalam asam dikarbosilat yang paling sederhana dan memiliki sifat asam yang lebih kuat dibandingkan dengan asam asetat. Menurut Ambarita 2015, asam oksalat dan garamnya dapat digunakan sebagai zat pemutih serat, reagen dalam analisis kimia, dan pemurnian logam dan mineralnya. Menurut Oxtoby 2001, asam oksalat tidak dapat dimetabolisme lebih lanjut pada manusia dan diekskresikan dalam urin sebagai oksalat. Baiklah, saya Trisna Gita Cahyani, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur percobaan di mana digunakan alat dan bahannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai alat yang digunakan pada percobaan ini, yaitu yang pertama adalah gelas beker atau gelas kimia. Yang kedua adalah gelas ukur. Yang ketiga kertas saring. Yang keempat pipet tetes. Yang kelima corong. Yang keenam labu Erlenmeyer. Yang ketujuh adalah batang pengadu. Yang kedelapan termometer untuk mengukur suhunya. Yang kesembilan adalah lemari asam, dimana kan dalam percobaan uap kan sering berbahaya bagi praktikan. Nah, lebih aman bila dilakukan di lemari asam. Apabila tidak di lemari asam, bisa diganti dengan di luar laboratorium. Yang selanjutnya yaitu penanas air. Yang terakhir adalah neraca analitik. Langkah yang kedua yaitu bahan. Nah, di sini bahan yang digunakan ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah air atau aquades, di mana strukturnya berikut. Yang kedua adalah sukrosa, ini strukturnya. Yang ketiga adalah asam nitrat atau HNO3. Nah, baiklah, untuk langkah selanjutnya yaitu prosedur percobaan, di mana di sini digunakan gula pasir sebagai sampel, di mana digunakan gula pasirnya sebanyak 20 gram. Gula pasirnya kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia atau gelas beker, kemudian ditambahkan dengan 25 ml asam nitrat. Nah, kemudian dicampur dengan menggunakan diaduk dengan menggunakan batang pengadu, ditambahkan dengan 75 ml aquades. Nah, ini perbandingannya harus sama setiap asam nitrat dengan aquades. Kemudian dipanaskan di atas nyala bunsen selama beberapa menit sampai keluarnya gas NO2 atau gas nitro. Nah, kemudian pada melakukan percobaan ini harus dilakukan di luar laboratorium karena gas ini apabila terhirup dapat mengganggu pernapasan, karena gas ini cukup berbahaya bagi praktikan. Nah, kemudian didinginkan, dilakukan reaksi tanpa pemanasan selama 10-15 menit. Kemudian ditambahkan selagi 10 ml asam nitrat sama 10 ml air atau aquades. Nah, dilakukan lagi dengan pemanasan di atas bunsen hingga uap gas NO2 atau gas nitro itu muncul dan volume dari larutan berkurang. Nah, kemudian didinginkan, kemudian barulah disaring dengan menggunakan kertas saring dan terdapat 2 jenis, yaitu terpisahlah antara filtrat dengan endapan. Nah, endapannya kemudian diolah lagi, dilanjutkan dicuci dengan menggunakan air. Nah, tujuan dicuci dengan menggunakan air ini agar diperoleh endapan yang lebih murni. Nah, yang kemudian sudah dicuci dengan menggunakan air agar diperoleh endapan yang murni. Kemudian disejukkan, didiamkan agar diperoleh suhu ruang. Nah, kemudian disaring lagi kembali hingga terbentuk endapan di bawah permukaan tabung alias gelas ukur. Kemudian barulah ditimbang dengan menggunakan neraca analitik saat
hasil diperoleh endapan. Nah, pada percobaan ini tidak diperoleh endapan karena terlalu banyak proses pemanasannya terlalu lama, sehingga bukannya timbul endapan, malah warna larutannya berubah menjadi warna hitam. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai hasil dan pembahasan pada sintesis asam oksalat, di mana 10 gram gula pasir atau sukrosa ditambah dengan 12,5 mili HNO3 dan 37,5 mili Aquades akan mengeluarkan asap. Selanjutnya, campuran gula pasir atau sukrosa dengan HNO3 dipanaskan hingga mendidih. Fungsi pemanasan ini bertujuan untuk menjenuhkan larutan yang terbentuk, sehingga akan mengeluarkan gas warna kuning kecoklatan atau gas NO2. Setelah itu, dilanjutkan reaksi tanpa pemanasan selama 15 menit dalam lemari asam. Karena gas NO2 ini bersifat karsinogenik, maka dilakukan dalam lemari asam agar gas NO2 tidak terhirup oleh praktikan. Selanjutnya, ditambahkan 5 mili HNO3 dan 5 mili Aquades dan dilanjutkan pemanasan kembali sampai uap coklat NO2 keluar. Karena untuk mendapatkan kristal asam oksalat yang benar-benar murni, maka perlu dilakukan pemanasan berulang kali. Kemudian, larutan didinginkan pada suhu kamar. Fungsi pendinginan ini untuk terbentuknya kristal. Tetapi pada percobaan ini gagal karena tidak diperoleh kristal asam oksalat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan asam oksalat diantaranya yaitu konsentrasi pelarut, suhu, waktu reaksi, dan volume larutan. Selanjutnya, mengenai mekanisme sintesis asam oksalat akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan mengenai mekanisme reaksi yang terjadi pada sintesis asam oksalat ini. Di mana pada reaksi sintesis asam oksalat yang digunakan adalah sukrosa yang direaksikan dengan HNO3 atau asam nitrat. Seperti yang kita ketahui bahwa HNO3 itu termasuk sebagai oksidator kuat, yang mana pada percobaan ini berfungsi atau berperan sebagai katalis. Ketika sukrosa direaksikan dengan HNO3, maka sukrosa akan sukrosa akan teroksidasi dan terpecah menjadi glukosa dan fruktosa. Seperti yang kita ketahui bahwa sukrosa itu sendiri merupakan gabungan dari monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Ketika glukosa dan fruktosa sudah terpecah, selanjutnya karena telah mengalami reaksi oksidasi atau telah teroksidasi oleh adanya HNO3 atau asam nitrat ini, maka glukosa dan fruktosa akan membentuk rantai terbuka, di mana hal ini disebabkan akibat adanya pemutusan ikatan pada gugus aldehid dan juga keton pada atom C1 dan juga dengan yang berikatan dengan gugus hidroksi pada atom C5. Ketika telah terbentuk rantai terbuka dari glukosa dan fruktosa, kemudian dilakukan pemanasan dan juga dilakukan penambahan HNO3 kembali. Reaksi pemanasan ini bertujuan untuk melakukan dehidrasi atau nantinya glukosa dan fruktosa akan mengalami kehilangan molekul air. Nah, dengan hilangnya molekul air ini, maka rantai terbuka dari glukosa dan fruktosa tersebut akan membentuk 3 molekul asam oksalat setelah direaksikan dengan
H2O yang sebelumnya itu akan terbentuk ikatan rangkap 2 pada setiap atom C yang berikatan dengan gugus hidroksi. Lalu kemudian akan terjadi pemutusan ikatan rangkap dari atom C tersebut, yang kemudian akan terbentuklah 3 molekul asam oksalat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Jadi, pada percobaan ini secara singkat, asam oksalat itu dapat dibuat dengan reaksi oksidasi antara sukrosa atau gula dengan asam nitrat pekat atau HNO3. Asam oksalat mempunyai rumus kimia C2H2O4 dengan sifat berbentuk kristal, berwarna putih, tidak berbau, dengan berat molekul 90,04 gram per mol, densitas 1,897 gram per cm pangkat 3, dan titik leleh 187 derajat Celcius. Dalam dunia industri, asam oksalat sering digunakan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada logam, dan juga digunakan untuk melapisi logam stainless, nikel, kromium, dan juga titanium. Dan juga asam oksalat sering digunakan untuk membersihkan tenun dan juga zat warna. Selain pada percobaan ini, asam oksalat itu juga dapat dibuat dengan sintesis dari natrium formiat, fermentasi glukosa, dan peleburan alkali. Itulah secara singkat tentang percobaan ini. Adapun kesimpulan dari percobaan ini yaitu, pada proses pembuatan asam oksalat diawali dengan sukrosa atau gula yang dihidrolisis, sehingga terpecah menjadi monosakarida yang terdiri dari fruktosa dan glukosa. Kemudian, fruktosa dan glukosa ini dioksidasi dengan menggunakan asam nitrat pekat atau HNO3, sehingga nanti diperoleh produk akhirnya itu berupa kristal asam oksalat. Kemudian, kristal asam oksalat ini dilarutkan dalam air panas untuk menghilangkan zat-zat pengotor, sehingga nanti diperoleh kristal asam oksalat yang lebih murni. Karena pada proses ini terjadi proses rekristalisasi. Nah, baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 1 mengenai sintesis asam oksalat. Saya rasa cukup mengenai pemaparannya. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dari kelompok 1. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Feeling like their father or